Gue liat draft. Ada yang ngomong 2-0 loh. Ada yang ngomong 2-0. Ada yang ngomong 2-0 di samping. Satu sama apa 2-0 ini? Satu sama apa 2-0? Ya wes, kalau begitu berarti sekali lagi MPL Arena. Mana suaranya? Buset. Masih rame. Masih Gak rame. boleh kendor, gak boleh kendor. Mendukung boleh. tim favorit tuh gak boleh pas lagi di atas doang. Buset, kendor kita kencengin lagi. Itu dia. Udah kencengin, makin kencengin lagi tuh. Tarik terus pokoknya. Ya, Wah ini emang Glue di early-nya. ya di early emang udah Sakit. kodrat dan takdir dari Glue gitu gak sih? Udah pasti ya. Mau main galak juga di early. Impulsive Blast. Wajar banget untuk bisa lebih galak dari Afro-nya. Tapi ini dia hero signature yang menurutku paling Afro banget. Selain Marcel. Kali selain Marcel tentunya. Hero screening yang luar biasa. Diganggu-gangguin, di reset-reset, dilamain. Untuk farming dari Dolinnya tentu. Buset. Hip-hop Oke. aja. Dan Weza gagal tadi sepertinya. Hati-hati Bisa sih. memberikan sedikit tampolan ke arah dari Afro itu sendiri. Namun sekarang Dolin yang sudah mulai mendekat. Dan berhasilkah mereka untuk bisa mendapatkan apapun yang mereka ingin tapi masih gagal sejauh ini. Dan Weza selamat. Momentum lo tadi itu. Oh, yang paling penting flickernya sih. Selama flickernya belum ke trigger, harusnya bakal aman-aman aja sebenarnya sini. Retria kebuang. Tapi ya balik lagi. Andrew dapetin level 4-nya. Langsung mundur lagi. Temponya lumayan dinaikin ya sama Navi ya. Dia nggak mau early yang kayak tadi berarti. Ya, mereka udah sadar ya kalau kendala mereka ada di early game-nya. Jadi mana mereka udah unggul tapi kok nggak bisa execute game. Dan itu yang menjadi salah satu evaluasi yang benar-benar dalam sekali. Dan Okta tentunya kehilangan beberapa minion dan rugi banget tentunya. Phantom Steed kah? Oke. Karena ada Andori yang memang sudah standby dan itu dari Phantom Steed. Hey. Kuda Barbiela dipanggil. Siap untuk langsung ditunggangi. Bahkan tuh sekarang si V-nya sudah mulai join. Masuk ke dalam area pertempuran yang ada di bagian bawah. Dan sekarang turtle-nya coba lihat akan menjadi milik siapa. Tapi pergerakan dari Kin juga mencoba untuk bisa memberikan gangguan begitu berarti. Dan sekarang di bagian belakangnya mendadak Benedetta pun hadir. Tapi Dolin tadi masih gagal untuk bisa mendapatkan hasil maksimal bawah. Walaupun damage-nya tadi membuat Andoria pun harus terkapar lemas. Tapi turtle menjadi milik dari Navi. Pertukaran antara jungle ke arah XP lane gak worth it sebetulnya. Dan patternnya masih aman, aman banget. Ngelihat dari Dewa juga mereka pasti ngasih gerakan. Mereka akan coba untuk kontes. Sayang banget nih Soul Saver Retribution. Kalau memang dia nggak pakai. Dan rotasinya, ingat dari Dolin, dia itu dari level 3 udah bisa gerak. Makanya bedanya Suyo, itu nggak ultimate dependent. Ya, balik lagi ya. Lebih memilih team fight balik sebenarnya walaupun keuntungan tetap ada di Navi karena mereka yang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Buset deh, Alexa Pane Blow. Sama-sama ngedash di bagian bawah. Hehe. Hot Red PPM coba lihat itu di bagian bawah ya teman-teman ya. Itu adalah bagaimana detak jantung meningkat tinggi. Coba. Udah mulai deg-degan ya. Udah mulai deg-degan ya. Biasa yang team fight gak sih itu naik pasti kan. Heart rate Yang lagi jalan kayaknya slow deh. Infinix. Weza slow. Tuh, Apro deg-degan mulu dia. Karena mungkin balik lagi ya, dia roamer. Ya deg-degan sih Pak buka bush. Roamer Pak, saya juga sering. Ya apalagi mungkin dengan keadaan dia juga belum secure buat sekarang dengan keuntungan 1000 gold. Tapi ya buat Andorio masih relax. Santai sepertinya. Keren Ini- juga ada gini-gini ya. Keren Ini banget. real time ya Iya. teman-teman ya. Oh iya tuh real time tuh. Makanya gerak, naik, gerak. turun, naik Iya, turun. dia ini luar biasa presented by Infinix. Dia itu di detect by Infinix ya teman-teman ya. Betul ya. Itu di detect Lebih langsung berasa itu. tuh. Kita akan lihat lagi di objektif selanjutnya. Seperti yang gue bilang tadi, Dewa nggak boleh kehilangan kesempatan untuk kontes. Karena mereka punya loh potensi untuk ngambil nge-steal objektifnya. Kalau setup memang agak susah. Ya jangan lupa ya Soul Saver Retribution. Dewa juga masih punya banyak chance untuk balikin keadaan. Tapi harus lagi Navi selalu stabil dengan early game mereka. Gak ada kendala. Harus dipegangin dulu juga. Untuk setup turtle yang gak mau diambil dan di-trigger sepertinya dari Okta. Wah, Gak ada kuning. Gak ada Order Brilliance. 1, 2, 3, 4 player berkumpul kali ini. Sementara Oktanya masuk lewat belakang dan ini dia pertempuran yang akan terjadi. Let's go!
Kimnya masih berusaha untuk bisa mencari tempat yang jauh lebih aman. Namun sekarang maybe down. Di tempat yang lain, mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Sive-nya masuk ke belakang, tapi Sive mencoba untuk bisa mengatakan damage di tempat yang berbeda. Hei, apa yang terjadi? Ada kehidupan dari Andorio yang benar-benar diganggu oleh Mueza. Muezanya masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Lari! Run Mueza! Run! Akankah dirinya bisa selamat dan sekarang masih berlari lagi dengan begitu banyaknya ekspresi. Di bagian belakang anak-anak kecilnya memiliki begitu banyak space yang tercipta. Ya dia hanya beli waktu aja tadi. Karena memang nggak ada spell lagi dari Muezanya juga. Cuman bisa ngedelay aja selama mungkin. Wah, tapi yang lebih kaget kayaknya Maybe tadi ya. Karena dia Valkyrie ke belakang. Tapi ternyata nggak menemukan target yang begitu optimal. Sehingga ya dari Navi-nya juga bakal lebih mudah untuk melawan Execute. Tadi kan Ukirnya juga langsung target ke arah Maybe. Maybe-nya juga mundur ke belakang. Dan sekarang Kim target. Oke, Alecto final blow sudah dikeluarkan dan itu dia. Santai lagi. Wah, mau diadu lagi nih Alecto-nya. Dia defensif Alecto sebenarnya tadi. Dan itu enak itu, skillnya banyak banget pasti. Dan ya kalau nge-damage ke hero yang nggak bikin defense lumayan tetap. Basic aman juga kan ada tambahan damage. Ada Regen juga ya, jangan lupa ya. Jadi nggak bakal sayang-sayang banget untuk mengeluarkan skills. Tidak mungkin dari trade darahnya juga. Wait, Petrify? Yep. Terjadi skin. Wah ini kalau dilihat Dolin tinggi juga ya. Karena dari tadi Okta juga nih. Dudukan parah. Ini mereka terancam mulu kah keadaan. Mungkin karena laningnya kalah tadi Pak Pulung. Jadi mungkin lebih merasa bahwa di sini nggak terlalu aman gamenya. Jadi nggak bisa yang terlalu relax juga. Yang relax maybe sih. Relax mulu dia tadi. Padahal gerakannya nggak relax ya. Iya, padahal pas dia lompat tadi saya yang gak relax ngeliatnya. Mueza bang, Mueza santai banget dan itu dia. Ada pertempuran kembali terjadi. Andorio down. Alah kuda numpang lewat kuda tanpa tuan. Akan seperti apa lagi? Setup yang mereka lakukan udah gagal. Andorio beserta Apro lenyap. Tapi mereka ngambil resiko lagi, Be. Mereka set up dengan Benedettanya masih clear bawah. Itu dia 4 lawan 5. Mereka langsung paksa fight. Dolin pegang turtle-nya 2-1 tapi lihat apa yang menjadi kerugiannya mid lane to red outer. Lagi. Diambil dengan gratis. Lagi dan lagi Prof. Navi di mid game, what happened? Mereka harus lebih tenang dalam melakukan decision. Karena mereka baru aja menghilangkan semua keuntungan yang udah di-build dari early game. Iya, sayang banget jadi turtle-turtle awalnya tuh seakan gak berguna sekarang. Tapi ya yang pasti Dewa, mereka masih belum unggul banget karena goldnya pun masih dipegang Navi walaupun gak terlalu banyak ya. Beda, ya tipis lah ini kita anggaplah sama. Hero-nya Vector semua nih jadi bisa kontes. Oke di bawah. Kars. Yap, Kars masih bisa menggocek. Kars masih berjuang sendiri. Kars. Tidak untuk waktu yang lama banget tuh sekarang coba lihat. Dibalikin. Dipotong. Langsung saja. Ada Andorio yang masih berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan pada rekannya. Tapi malah dirinya yang terajam. Mereka semua mencoba untuk bisa balik badan lagi. Dan selamat tidak ada yang tumbang dari Dewa. Ya objektifnya pun tapi belum didapetin sama Dewa nih. Mereka harus paksa dulu bawahnya dan ini dia. Oke di bagian bawah berhasil seperti akan ditumbangkan sesaat lagi. Dan itu dia Mueza. Mendapatkan beban kehidupan kali ini. Walah. Mueza memaksakan keadaan. Namun Apro down. Yap, dia paksa untuk ngejauhin aja tadi, Be. Walaupun dia tahu udah gak bisa diapa-apain, tapi ya tetap dinaikin. Kayak buat ngebuang badan aja ya. Dan kalau kita lihat, gimana we know this dari GoPay. Bahwa Lunox menjadi most pick hero kedua dari Okta semenjak debutnya di MPL ID Season 13. Dengan 11 kali pick dan win rate-nya yang sangat tinggi, 72%. Boleh. Power pick ini mah. Tapi dari nol death-nya juga kelihatan sih. Ancamannya lumayan banyak kan. Ada Leomord, Benedetta. Ingat, Landingnya juga susah. kalah laning. Itu dia. Itu yang terpenting. Kalah laning Okta masih 0 death. Dan dia masih bisa dapetin trade ke Afro. Contohnya dalam teamfight besar 4 lawan 5-nya. Lord sekarang up tapi jujur Navi nggak bisa dengan mudahnya untuk bisa langsung ambil tapi 1v1. Sakit. Buset deh. Berasa sih emang Lethal Ignition. Karena Karsnya juga di sini build-nya bener-bener build jahat ya. Build yang full damage. Renet ya. Langsung ya Heptasis malah Victor. Iya. Besetnya itu kena Hepta soalnya. Ya cuman sekarang masalahnya juga Mueza. Siapa yang mau numbangin gitu loh. Kalau nggak ada bantuan dari turret juga dari tadi ya. Gimana? Dan ya tergantung siapa yang dinaikin aja kan. Iya, kalau yang Harusnya dinaikin target Andoryu. sebenarnya kalau yang dinaikin Ukir itu baru repot tuh, Pak. Karena Ukir yang sebenarnya bisa gangguin Muezanya. Dia angkat-angkat kan. Tapi kalau misalkan Ukirnya ketangkep lagi nih, ini bakal jadi
kendala, udah pasti bakal di-delete untuk team fight. Dicari dulu. Visionnya dibuka dulu sedikit demi sedikit. Mereka juga tahu dari Dewa juga nggak mungkin untuk langsung tabrak. Cuman kalau dari level beda dua nih, Be. Dolin dan Andoryu Retribution harusnya enak dari Dolin. Iya, Soul Saver retry ya, tapi balik lagi. Untuk Suyo nih kadang lebih enak buat retake aja. Daripada mereka harus start, daripada mereka harus pegangin Lordnya. Apalagi buat sekarang nih Andoryu-nya masih belum muncul dan masih. Ini berdua masih ya. Ya, Ya, biar ini aja, biar nge-delete aja. Kan setengah darah. Bisa dibilang nanti nggak bisa team fight. Ya, padahal landing dia awalnya beda loh, 1 XP 1 gold nih. Tapi akhirnya ketemu karena sama-sama Weh. counter Farlane. Apro langsung balik badan loh. Nyaris ya. Lord masih dipegang Dewa dan gak bakal dilepas kali ini. Tergantung nanti berani atau enggak. Yap. Dan Mueza sepertinya sudah mulai dikomit. bekerja. Akan menjadi milik siapa dan Lord menjadi milik dari Dewa. Wow. Karena kelihatan di mid ya ada dua pemain dari Navi. Makanya Dewa commit Lim untuk langsung ke area Lord. Bahkan kayak gak ada kontes jatuhnya ya. Ya, nggak ada kontes. Mereka udah pegangin dari tadi dan Lunoxnya juga kan dari Okta udah memberikan beberapa dealing damage juga kan tadi untuk mengusir sedikit aja. Agak sedikit kaget seharusnya. Whip. Oh, datang. Hampir dan sekarang Curse. Alektopan flow tadi Nggak sepertinya tapi berdadakin. Wow. Yang satu punya jalur dari Alektopan, yang satu punya jalur drag race juga tuh. Itu Kill. dia, Makanya. Phantom Steed ya. Dan tanpa adanya Kars bisa dibilang salah satu high ground defendernya loh. Dengan Alecto Final Blow itu easy untuk clear wave. Sekarang nggak ada, Lordnya pun di slow push di atas. Ya, tapi kayaknya masih santai sih untuk Navi juga. Karena Karsnya masih bisa melakukan defense nanti walaupun Lord hadir nanti di bagian top lane. Sekarang tinggal mempertahankan bagaimana agar tidak kehilangan 3 base turret sekaligus. Dengan 2000 kayak gini, pasti nggak bakal bisa buru-buru karena Dewa juga akan memilih untuk team fight, Lim. Ya, mereka harus cari sebisa mungkin. Ini sekarang dia bakal tungguin pasifnya hilang sendiri nih. Untuk atas ya, tapi kayak nggak sempet sih. Ya, pelan-pelan sih pasti. Ke-trigger, Lordnya nggak kena. Karsnya Oke. di bawah. Dan Lord akan masuk lewat atas. Ada satu lagi. Kita lihat upaya dan upaya apa yang akan dilakukan. Karena sekarang mereka Hancur. mendadak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi itu sendiri. Alekto Final Blow tadi seperti sudah terlihat. Maybe ada di bagian belakang bersiap untuk bisa lompat karena terdepan dengan adanya beberapa player yang dimiliki oleh Navi itu sendiri dan gate-nya down. Jolly langsung menghilang menjadi sebuah kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan dari Navi. Dua memang tumbang, dibayar dengan Afro saja. 2 base turret juga hilang dan sekarang Navi, mereka harus kebuka celahnya sendiri. Buset Okta. dah, mereka masih ingin lebih. Apa yang akan terjadi? Oktanya bergerak mundur. Oktanya selamat sejauh ini. Tapi Dikejar. masih ada Siva tempat berada di depan. Dan sekarang maybe-nya masih melompat-lompat lagi. Dan Oktanya langsung menghilangkan dengan sangat cepat. Tapi Andoryu berusaha untuk bisa menghilangkan karena beberapa player yang ada dalam area tersebut. Maybe-nya berusaha keras. Maybe-nya berhasil selamat. Kali ini digantikan oleh Mueza sendirian. Mueza mencoba untuk bisa mempertahankan lagi dirinya. Mueza mau lari. Wah, naik. Akankah tamat riwayatnya tapi tidak. Mueza. Mueza Bakila. Mueza. Wow. Really di-hit? Dari maybe yang tantrum hingga Mueza yang bikin play dengan glue. Benar-benar sangat-sangat mengganggu pihak Navi. Maksud gue, dia bisa dash pulang tanpa di-hit. Tapi dipredik move-nya, Lim. Kars. Dengan dash ability-nya dipegangin. Diinjek ternyata sehingga damage-nya kena terus ke arah dari Kars. Ya, mereka makan ketika glue-nya ada di atas. Oke, mungkin memang dia kalkulasinya cukup kali ya. Nggak mati lah dipikir dari Karsnya. Ternyata tumbang juga. Dan ini menurut gua nggak bisa jadi keuntungan nih. Karena tadi momentumnya mungkin bisa kembali ke mereka. Tapi sayang banget dengan big play-nya Mueza. Sekarang temponya jadi Dewa lagi. Ya, lagi-lagi ya. Tapi masalah tadi juga temennya digebukin dikit. Itu yang gue bilang kayak. Dia nggak nge-hit tadi bisa. Iya kan. Tapi Mueza- Lord sekarang free. Mueza aja jadi tertawa kecil kan jadi kalau kayak gitu. Asik. Asik temannya di-hit. Iya. Aku di-hit. Itu kayak partian saya kayak lagi ngereng tau nggak? Makanya. Ada yang dinaikin glue tembak pokoknya apapun terjadi. Pukul kalau bisa. Ada ulti, saya ulti itu. Iya. Ulti. Tapi ya sekarang dengan Lord yang diambil oleh Dewa. Harusnya defensif dari Navi ini nggak terlalu kuat, Be. Kalau dilihat dari high ground-nya emang agak sedikit berat ya. Karena Ukir bukan tipe yang bisa clear wave. Cuma Kars sekali lagi. Dan Kars harus mempertimbangkan kayak tadi kan. Ketika di Lord pertama itu ternyata Karsnya memilih bottom lane. Sehingga top lane-nya nggak sempat untuk di-clear. Tapi sekarang Karsnya udah mulai kelihatan di bagian top lane. Sehingga kayaknya mereka bakal coba buat potong. Yap. Wah, tapi ditabrak nih mid-nya. Oke, Kin sudah bersiap dengan kuda barbel yang akan dia panggil dan maybe-nya membongkar satu bestar yang ada di bagian bawah.
Akan seperti apa lagi? Kars di area belakang. Kita lihat. Dan itu dia Phantom Saber udah langsung dipanggil begitu saja. Akta pada Blood tadi udah terlihat langsung membentang dan juga membuat kesempatan yang dimiliki oleh Navi. Namun di depan berbeda. Ada satu Phantom Saber langsung dipanggil kembali. Mereka masih mencoba untuk bisa mempertahankan satu base terakhir yang dimiliki oleh Navi. Dan sejauh ini masih berhasil. Wave Minion hadir untuk wave selanjutnya. Masihkah bisa defense Navi? Mereka masih berlima juga dan diusir mundur perlahan. Navi masih bisa bertahan. Wah ini dia nih. Navi dengan defense-nya dan harus berharap Kars mentargetkan Alecto Final Blow-nya untuk Lord. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa nge-clear wave dengan cepat. Dan Andoryu dia tahan betul dengan adanya Phantom Steed. Dia tahu nggak boleh buru-buru karena itu bisa jadi escape tools terakhir. Ketika memang dia bakal ditarget. Oke, sekarang Kin dengan flickernya tadi. Apakah ini akan menjadi sinyal kalau Navi akan mencoba sesuatu? Sehingga nanti Dewa bakal mengalami kerugian semenjakin buang flickernya di area high ground. Tapi mereka punya PR lumayan banyak nih, Be. Landing jauhnya. Atau kalau nggak setup depannya dulu. Mereka nggak buka vision aja. Sekarang udah harus bawa 4 orang minimal. 5 lebih oke malah. Ya, Kayak 5 gini lebih sekarang oke. nih. Untuk ngejaga zonanya mereka sendiri aja. Main 4-1 bisa sebenarnya. Tapi kalau buat make sure damage-nya cukup mungkin masih ragu kali Lim. Karena beberapa kali kan ada play dari Navi. Tapi ternyata belum dapat untuk point kill-nya. Walaupun secara point kill gak terlalu berbeda jauh 8-9. Tapi kan trade yang didapatkan Dewa adalah high ground-nya. Yang dimana Navi ini sangat-sangat sulit sekali untuk melakukan defense. Ini Lunox Wishing Lantern sih. Jahat ya. Ya karena banyak banget hero-hero lini depan ya yang bisa Ya, lini langsung depannya. ditargetkan. Iya ngasih menu makannya banyak banget juga ini untuk Lunox-nya ini. Dengan Wishing Lantern kayak begitu ya. Ya Glue, Lunox. Di sini emang sedikit diuntungkan ya dengan adanya hero-hero melee yang dimunculkan dari Navi dari awal. Dan mereka juga nggak unggul dari gamenya. Skin. Masih aman sih. Untuk berskin juga selesai ya. Ingat, ini Valen ini bikin defense. Ya. Bukan Valen yang burst damage-nya sakit ini. Utility ini Valen ya. Dan jangan lupa ya Brave Smite juga ya. Jadi beberapa kali pas mungkin beranggapan bahwa damage-nya cukup, ternyata nggak cukup sebenarnya. Oke, let's see. Lord kali ini kembali akan di setup. Harusnya Dewa yang setup. Karena mereka juga yang lagi megang momentum. Tapi jujurnya 3000 gold ini potensial loh untuk di fight. Sama-sama ya. Waduh, baik dari Navi juga. Wah langsung di all in kayak begitu dong. Oke, kita lihat akankah berhasil Dewa tadi mencoba untuk bisa mencari point kill. Di mana Navi tadi mencoba bisa mendekat masuk ke dalam area dari lot tersebut. Sekarang pertempuran dia. Ukirnya langsung diusir jauh banget ke area belakang dan ukirnya masih Maybe mencoba down? untuk mencari bagaimana daerah yang jauh lebih aman lagi. Kinja sampai tadi menggunakan flicker guna untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Namun di pada berbeda, Apro-nya malah langsung menghilang saja pada Kinnya down. Si B masih bertahan dan Dokter. Rumput yang salah kali ini untuk Kars sepertinya. Namun sekarang pertempuran masih belum berakhir. Oktanya pun dipaksa untuk bisa mundur, dipaksa untuk bisa pulang dan Mueza kembali hadir dengan pipi buruk dan coba lihat senyumannya begitu mematikan tersebut. Gak bisa, ternyata masih kekurangan damage juga. Dolin masuk salah timing aja. Tadi udah pasti di-punish langsung. Tapi gak selesai, Mueza lagi. Oke, Mueza akan masuk kembali. Siapa lagi yang akan menjadi satu target selanjutnya, weh. Buset dah masih ditapolin aja biar cepet turun ya kali ini ya. Oke. Dan Mueza mencoba untuk bisa kabur lagi dan selamat sejauh ini. Tapi Awas, tidak untuk waktu baby. lama kan sih lebih tersisakan untuk Cive sekarang. Si Veja down. Orang lagi. What? Okta? Okta berbekilang. Tidak ada peristiwa yang begitu maksimal lagi. Namun sekarang Maybe-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Maybe-nya dipaksa untuk mundur. Andorio mengejar. Immortal. Andorio gagal nggak? Tapi Andorio Ukir down. masih berputar-putar saja. Sementara sekarang Apro-nya Quicksand Guard pun tadi dikeluarkan. Dan sekarang Andorio sendirian. Andorio down. Oh, dan lanjut lagi. Dolin menjadi korban sepertinya. Kars kali ini sendirian untuk Navi. Oke, mereka sepertinya masih ingin melanjutkan bagaimana pertempuran Kars. dan double kill dari Kars. Tepat di belakang ada Kin. Kin akan mencoba untuk bisa mengejar. Alexa pada langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Baby akan bekerja keras. Basiana. Adai, pada die. Let her wipe out. 2-0 Dewa United. Clean sweep. Didapatkan jawaban dari keraguan banyak yang bilang Prasi senempel. Dewa adalah Dark Horse dan sekarang pelan-pelan mereka memberitahu kepada dunia kalau bukan sekedar Dark Horse, mereka memang tim kuat. Battle of the Dark Horse dimenangkan oleh Dewa. Makin meyakinkan bahwa apa yang dibilang sebelum season ini dimulai